Terpujilah Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Terpujilah Yesus, yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Berserah pada Yesus, itu kerinduanku. Kau selalu menopangku di setiap waktu. Janji-Mu Tuhan, terpujilah Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Berserah pada Yesus, itu kerinduanku. Kau selalu menopangku di setiap waktu. Kau memberi yang ku perlu, Kau dengar seruanku. Tak pernah Kau abaikan janji-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPD Kopo Permai, maupun rekan-rekan semua yang menonton acara ini, saya bersyukur pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan sebagian renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu merendahkan diri Tuhan. Di hadapan Engkau Tuhan, baik hamba-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan, semua yang menonton acara ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seperti seorang murid,
Berikan kami hati yang baik Tuhan, tanah hati yang baik, yang subur, yang siap untuk disirami, ditabur oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan firman-Mu itu dapat tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar isi hati dan pikiran-Mu yang Kau sampaikan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Karena apa yang kami perlukan adalah kekuatan yang berasal dari firman-Mu, kebenaran itu Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap, kami mau mendengar dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih, pada saat malam hari ini saya diberikan tema tentang kesempatan kedua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan itu diberikan kepada saya, tapi itu merupakan isi hati Allah yang diberikan melalui majelis jemaat yang ada untuk saya menyampaikan tentang kesempatan kedua ini. Sedikit kesaksian saudara-saudara, waktu saya mengikuti studi di Sekolah Alkitab Batu, saya pernah mendapatkan firman ini, saya pernah mendapatkan tema ini dari Tuhan. Waktu itu di termin kedua ya. Kalau di Sekolah Alkitab tuh ada termin 1, termin 2, termin 2 tuh biasanya setelah Natal. Jadi sekitar bulan Januari, akhir Januari atau bulan Februari seperti itu. Jadi waktu itu ada pemilihan anggota kantata ya. Jadi di Sekolah Alkitab di Batu itu biasanya kan kita masuknya bulan Agustus atau September gitu. Biasanya kita lewatin Natal dulu baru Paskah. Jadi di Natal tuh, sebelum Natal ada pemilihan anggota kantata untuk mengisi acara Natal itu, dan juga ada acara Paskah juga. Nah, pada saat itu di termin kedua itu pemilihan buat anggota Paskah, anggota kantata Paskah ya. Nah, pada saat pemilihan itu nama-nama disebutkan, dan di situ juga ada teman-teman saya, ada orang-orang yang terpilih, tapi sebelumnya sebenarnya mereka di termin pertama mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran yang cukup berat untuk aturan di sekolah pada saat itu ya. Jadi ada beberapa di antara mereka yang mengikuti di kantata Natal, tapi karena mereka melakukan pelanggaran mereka dikeluarkan. Nah, dalam pikiran saya pada saat pemilihan tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin mereka akan terpilih lagi karena ya secara manusia mungkin dalam pikiran saya, karena ya kan mereka melakukan kesalahan gitu. Tapi memang tiba-tiba nama-nama mereka itu disebutkan, dan ketika nama-nama mereka disebutkan, saya samperin teman, ada teman-teman saya yang akhirnya yang dipercayakan begitu ya. Jadi saya samperin terus kasih selamat gitu. Nah, pada saat itu Tuhan kasih hikmat, kasih sesuatu di dalam saya tentang hal ini, tentang kesempatan kedua ini. Ya, jadi waktu itu Tuhan taruh ke saya. Jadi kan biasanya kita ada chapel untuk menyiapkan firman Tuhan, dan waktu itu Tuhan taruh tema itu buat saya. Dan Tuhan memberikan gambaran, tentang keadaan kami siswa-siswi khususnya gitu, yang diproses menjadi hamba-hamba Tuhan untuk tentang hal kesempatan kedua ini. Tapi karena ada kesibukan lain, ada jadwalnya padat gitu ya, jadi saya nggak meneruskan gitu, tapi hanya terngiang-ngiang aja gitu sih. Cuma saya udah sepertinya mau kalau misalnya ada waktu memang mau belajar tentang hal itu, tentang kesempatan kedua. Nah,
begitu saya tahu tema ini dari Kak Raymond. Waktu Kak Raymond bilang temanya tentang kesempatan kedua, saya langsung kaget ya. Kaget, tapi ada rasa amazed juga. Amazed karena karya Tuhan yang begitu ajaib. Jadi begitu Kak Raymond ngomong, proses dulu, proses dulu, dan saya diingatkan gitu sama Tuhan. Wah, saya pernah mau membawa, bahkan saya pernah sharing dengan beberapa teman-teman di sekolah kitab tentang kesempatan kedua ini gitu. Karena kesempatan kedua itu merupakan yang saya alami juga. Jadi saya dapat masuk ke dalam sekolah kitab, melayani Tuhan, menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, itu adalah kesempatan kedua buat kehidupan saya. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang kesempatan kedua ini dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15 berbunyi begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi saudara-saudara, yang pertama, kita memperoleh kesempatan kedua karena kesabaran Allah. Ya, kalau di sini ditulis anggaplah kesabaran Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan. Tapi kalau saudara baca di versi bahasa Inggris, khususnya NLT Bible, di situ dikatakan and remember. Berarti ingatlah bahwa karena kesabaran Tuhan kita memperoleh kesempatan untuk selamat. Nah, kita memperoleh kesempatan kedua karena kesabaran Allah. Dengan kata lain, kesabaran Allah adalah kasih karunia Allah. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara-saudara, dalam ayat ini, Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Jadi, kesabaran Allah sama dengan kasih karunia Allah atau sama dengan juga pemberian Allah. Jadi kita memperoleh kesempatan kedua itu bukan karena usaha kita, tetapi itu karena pemberian Allah. Bukan karena perkataan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita mungkin, tapi itu semua karena kasih karunia Allah. Itu semua karena kesabaran Allah. Itu semua pemberian Allah dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, yang kedua, kita masih baca kembali lagi di dalam 2 Petrus tadi, 2 Petrus 3 ayat 15. Di situ, Rasul Petrus menulis, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat Rasul Petrus menceritakan tentang Rasul Paulus. Jadi sama juga dengan kita juga belajar tentang kesempatan kedua dari Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis sebagian besar kitab di Perjanjian Baru, surat-surat dan pengajaran-pengajaran yang kita teladani, yang kita ikuti pada saat ini adalah dari Rasul Paulus. Maka kita harus belajar pula tentang kesempatan kedua
yang Rasul Paulus alami. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 9. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a, kalau saudara lihat di Alkitab, di situ satu perikop tentang Saulus bertobat. Saya akan meringkasnya saja, saya nggak akan membacanya satu-satu. Jadi dalam perikop ini kita di situ Paulus, waktu itu namanya masih Saulus. Jadi di situ Saulus sedang dia mau berjalan ke Damsyik untuk menganiaya pengikut jalan Tuhan atau orang-orang Kristen. Jadi di tengah jalan tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang. Kemudian ada suara yang ya saudara bisa baca, di mana Yesus menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Paulus, gitu ya, kepada Saulus waktu itu. Kenapa Saulus menganiaya pengikutnya, atau sama saja dengan menganiaya Yesus gitu. Kalau saudara baca lagi tentang kesaksiannya, di situ yang ikut mengantar Paulus, mereka mendengar suara, tapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengar ada suara, tapi mereka tidak mengerti suara apa. Tetapi di situ Tuhan berbicara pribadi dengan Saulus, dan hanya Saulus yang mengerti perkataan tersebut ya. Dalam kisah ini yang dapat kita lihat adalah bahwa Saulus melalui proses yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi apa yang kita pelajari dari Paulus, dari Kisah Para Rasul 9 ini, bahwa Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Atau dengan kata lain, pengalaman pribadi dengan Yesus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, memang waktu itu hanya Saulus gitu ya. Mungkin saudara-saudara belum mengerti tentang apakah itu emang kesempatan kedua. Tapi untuk kita mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, maka satu-satunya cara adalah kita mendekat. Kita mendekat kepada Yesus. Dalam Yakobus 4 ayat 8, kita lihat Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, di sini di bagian awal dikatakan mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Sama seperti kisah tentang anak bungsu, tentang anak yang hilang. Waktu dia kembali, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya melihat dari jauh, bapaknya berlari untuk mendapatkan dia, dan bapaknya memeluknya tanpa memperhatikan mungkin saat itu dia kotor, dia bau, atau dalam keadaan yang tidak baik. Tapi di dalam ayat itu dikatakan bapaknya memeluknya. Itulah Bapak kita, saudara-saudara yang kekasih. Sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Yang ada kita yang menjauhi Tuhan. Tuhan selalu ada di situ. Tuhan selalu menunggu kita. Dan seperti itulah kasihnya Yesus kepada kita. Kalau kita mau dekat dengan Dia nggak kemana-mana. Kadang-kadang kita yang suka menjauhi, mungkin kita terintimidasi dengan masalah, terintimidasi dengan kesalahan, dosa masa lalu kita. Tapi Tuhan gak pernah kemana-mana. Dia selalu menunggu. Dia selalu menunggu
di rumah Bapa ya, seperti yang dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Kita buka lagi di Mazmur 65 ayat ke-5. Mazmur 65 ayat ke-5. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Sampai sini saja. Saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi saudara-saudara, berbahagia kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepadanya. Dan di sini dikatakan untuk diam di pelataranmu. Pelataran Tuhan dalam arti lainnya adalah hadirat Tuhan. Jadi kita mendekat kepada Tuhan, itu kita mendekat di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar khotbah dari hari Minggu, setiap minggu gitu ya, bagaimana pengalaman pribadi dari Bapak Gembala, dari Ibu Gembala, dari Karemon kakak saya, bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan itu bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting, hal yang membawa kita untuk tetap menjaga kehidupan kita di jalan yang benar. Di sekolah Alkitab saya pernah mendapat ada satu sesi dari salah seorang pembicara. Di situ dikatakan bahwa kehidupan kita adalah carrier of God's presence. Jadi kita adalah pembawa hadirat Tuhan. Ya, saya nggak bisa menjelaskan dengan panjang. Itu mungkin perlu kita pelajari terlebih lagi tentang hadirat Tuhan ini. Tapi marilah kita mau selalu hidup di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang setelah kita hidup, kita mengerti kesempatan kedua itu. Apa yang kita lakukan setelah memperoleh kesempatan kedua dari Tuhan? Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di situ dikatakan bahwa kita pakai seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kita pakai mata kita pakai mulut kita pakai tangan kita, kaki kita sebagai senjata kebenaran. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, senjata kebenaran disamakan dengan melakukan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang kita lakukan setelah memperoleh kesempatan kedua adalah pakai seluruh tubuh kita, instrumen tubuh kita, untuk sebagai senjata kebenaran, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Di situ dikatakan, dari ayat 11 saja ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di sini dikatakan bahwa
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya saudara-saudara, kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa? Kefasikan itu kita tahu firman tapi tidak melakukan. Itu namanya fasik. Orang fasik itu orang yang tahu firman tapi tidak melakukan. Dan juga keinginan-keinginan duniawi. Kenapa keinginan-keinginan duniawi? Kita harus tinggalkan karena itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudara ingat-ingat cerita tentang anak yang hilang kembali. Dia pergi dari rumah bapaknya untuk menghamburkan harta, untuk hidup berfoya-foya, untuk mengikuti nafsu, keinginan daging, keinginan duniawi. Jadi itu yang menyebabkan dia jauh daripada Tuhan. Dan keinginan duniawi hanya akan berbuahkan kejahatan atau berbuahkan dosa. Kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dalam kitab Matius 6 katakan bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan dalam Filipi dikatakan bahwa Allah yang memelihara, Allah yang memberikan apa yang kita perlukan. Jadi saudara-saudara, kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan Tuhan sediakan. Kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Dan kalau kebutuhan yang kita terima itu berasal dari Tuhan, maka itu akan membuahkan kesaksian, itu akan membuahkan kebenaran, membuahkan hal-hal yang baik di lingkungan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih dapat bernafas pada saat ini, kita masih dapat sehat, kita masih dapat beraktivitas di situasi yang sukar seperti sekarang ini, di situasi yang menakutkan seperti sekarang ini, itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Berapa banyak korban yang jatuh, walaupun memang ada yang sembuh, tapi berapa banyak korban yang meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Bukan hanya virus saja, tapi mungkin di jalan, mungkin dengan penyakit yang lain, atau dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Di situ kita dapat melihat bagaimana kehidupan kita sekarang saat ini. Saudara masih dapat menyaksikan siaran ini. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Satu pujian saudara-saudara sambil mengakhiri firman Tuhan tentang kesempatan kedua ini. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Kita mau merasakan bagaimana, menyadari bagaimana kehidupan kita sebagai kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Mungkin di antara saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, saudara-saudara mungkin pernah kecelakaan. Tapi saat ini, saudara ada dalam keadaan yang baik, dapat menyaksikan, dapat memuji Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang pernah sakit keras dan sembuh. Mungkin ada juga saudara-saudara yang pernah usahanya jatuh, bangkrut, tapi sekarang masih bisa nonton acara ini, ada di rumah, bersama dengan keluarga, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Saudara-saudara, sadari itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saudara-saudara juga, dalam kehidupan saya juga. Untuk kita menjalani kehidupan yang terbaik bersama dengan Yesus. Untuk kita melakukan apa yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Satu pujian saudara-saudara yang memberkati. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan
lalu Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku dapat sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu kepadaku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan kedua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami mengetahui tujuan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk kami menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dalam situasi-situasi yang sukar dan sulit ini, itu mungkin mengganggu iman kami, itu mungkin melemahkan Tuhan. Namun Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Kau Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Dan kami mau lebih hari lebih sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami melekat kepadamu, supaya hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari itu dapat tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dengan lebat untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Membawa kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, tinggal diam di dalam hadirat-Mu, sehingga Tuhan kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera,
bahkan kekuatan yang baru, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga sekalipun apa yang kami alami dalam situasi-situasi yang sukar ini, kami tetap percaya, kami tetap yakin Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan Yesus. Ajar kami, bawa kami selalu semakin melekat dengan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap yang menonton siaran ini dengan kuasa, dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, menjadi bahagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.